Sabe por que ninguém enxerga caras como ele? Aqui, ó. Vê o perigo? Opa, posso falar com você um instantinho? Foi mal, hoje não vai dar, amigo. Antes de atacar, o coração dele não bate mais forte, a respiração dele. Quando você percebe? Só acho que tá ficando um pouco longe. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Park Maniac. Film ini rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Pembunuhan ini dilakukan di dalam hutan di taman kota, yang mana korban pembunuhan tersebut pasti selalu wanita. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di bawah teriknya matahari kota Sao Paulo, Brazil, ada seorang pemuda bernama Chico yang meluncur lincah pakai sepatu roda, membelah keramaian kota. Gaya mainnya agresif dan agak sembrono, membuat orang-orang kesal dan merasa terganggu. Tapi ada juga yang kagum karena dia terlihat berani. Saat melaju, pandangan Chico tertuju pada seorang wanita muda yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, dia langsung mendekat dan mengajak wanita itu untuk jalan-jalan. Ajakan itu berujung mereka masuk ke area hutan kota yang penuh semak-semak. Beberapa saat kemudian, Chico keluar lagi dari dalam hutan. Tapi dia keluar dengan sendirian. Wanita yang tadi bersamanya menghilang tanpa jejak dan menjadi misteri. Di tempat lain di kota yang sama, ada seorang jurnalis pemula bernama Elena. Dia sedang berusaha membuktikan kemampuannya di sebuah perusahaan media cetak. Elena menyerahkan hasil liputannya ke atasannya yang bernama Vincent. Tapi respon yang dia dapat tidak bagus. Vincent menganggap Elena masih terlalu terburu-buru, belum cukup pengalaman dan belum layak dipercaya untuk tugas besar. Sementara itu, kehidupan Chico sehari-hari terungkap. Dia bekerja sebagai kurir di sebuah bengkel. Suatu siang, dia bahkan dapat pujian dari atasannya. Karena selalu tepat waktu, pengiriman Chico membantu perusahaan mencapai target. Prestasi itu jelas bikin bosnya puas. Beberapa hari kemudian, saat Chico lagi main sepatu roda, dia bertemu seorang gadis bernama Christina. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Chico mendekatinya. Dia menawarkan pekerjaan palsu, yaitu menjadi model untuk produk kosmetik. Awalnya Christina menolak, tapi karena ditawari bayaran besar, akhirnya dia mulai tergoda. Sebelum pergi, Christina sempat mampir ke telepon umum. Dia menelpon saudarinya memberitahu soal pekerjaan dadakan itu. Bahkan dia juga menjelaskan ciri-ciri fisik Chico sebagai langkah jaga-jaga. Chico kemudian membawa Christina ke lokasi pemotretan, tapi tempatnya jauh di dalam hutan, sepi dan tidak ada siapa-siapa. Begitu sampai di sana, Chico langsung berubah. Topeng ramahnya hilang, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia menyerang Christina dengan brutal sampai tak sadarkan diri. Selain itu, tubuh Christina diseret ke dalam semak-semak, dan Chico melakukan aksinya tanpa ampun. Sebagai bagian dari ritual mengerikannya, dia selalu mengambil kartu identitas dari setiap korbannya. Keesokan paginya, seorang nenek yang sedang mengejar layang-layang cucunya masuk ke area hutan. Tanpa sengaja dia menemukan jasad Christina. Penemuan itu langsung dilaporkan ke polisi. Kasus ini pun mulai ditangani pihak yang berwajib. Polisi kemudian menghubungi seorang jurnalis senior bernama Zico untuk meliput kejadian ini. Namun Zico sedang sibuk dengan urusan lain. Karena Zico sedang sibuk, asistennya yang bernama Elena berinisiatif mengambil alih tugas tersebut. Bersama rekannya bernama Berto, mereka langsung berangkat ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di sana, mereka mendapat informasi mengejutkan dari tim forensik. Ternyata bukan cuma satu, tapi dua jenazah wanita tanpa identitas ditemukan di lokasi itu. Dengan informasi ini, Elena langsung menulis artikel berita dengan memberi judul Maniac de Parque atau si maniak taman. Judul itu diambil dari lokasi penemuan korban yang ternyata berada di area taman hutan raya. Kali ini, saat Vincent membaca tulisan Elena, reaksinya sangat berbeda. Dia terlihat sangat terkesan. Berita itu pun langsung menggemparkan seluruh Sao Paulo. Semua orang mulai panik. Tapi di balik kesuksesan Elena, Elena justru menghadapi kemarahan Zico. Zico merasa dia dilangkahi dan menuduh Elena mencuri beritanya.
Elena tetap tenang. Dia menjelaskan kalau dia hanya menjalankan tugas, mengisi kekosongan saat Ziko tidak bisa dihubungi. Namun, saat kasus ini makin besar, Vincent malah meminta Elena untuk mundur. Dia menyerahkan kasus ini ke jurnalis yang lebih senior. Merasa diremehkan, Elena tidak tinggal diam. Dia menentang Vincent dengan pertanyaan berani. Bagaimana kalau dia bisa mendapatkan wawancara eksklusif dengan si pelaku? Pertanyaan itu langsung membuat Vincent terdiam. Karena bertekad memecahkan kasus ini, Elena pergi ke tim forensik untuk mencari info lebih dalam soal korban. Dari sana, dia menemukan fakta penting. Ada bekas gigit di tubuh korban. Setelah itu, Elena pergi ke kantor polisi untuk bertemu kepala polisi yang bernama Ross, berharap bisa mendapat petunjuk. Tapi respon kepala polisi sangat dingin. Dia terlihat tidak peduli, bahkan mengatakan kasus seperti ini sudah biasa, dan mengklaim sudah menangani ratusan kasus yang serupa. 2 hari kemudian, Berto datang ke kantor membawa kabar baru. 2 jenazah lagi ditemukan di hutan yang sama. Meski lokasinya agak lebih jauh, situasinya semakin parah. Karena sekarang Ziko juga sudah ada di lokasi, siap merebut kembali perhatian media. Tanpa buang waktu, Elena langsung menuju TKP. Dia tidak mau kehilangan kesempatan emas ini yang bisa menentukan masa depannya. Total 4 jenazah ditemukan dalam waktu singkat. Hal ini langsung memicu kepanikan besar di Sao Paulo. Masyarakat dan media mulai menekan polisi untuk segera menangkap pelaku. Di sisi lain, Chico tetap santai, seolah tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus mencari korban baru dengan modus menawarkan pekerjaan model kosmetik. Merasa buntu, Elena akhirnya mencari saran dari kakaknya, seorang mantan psikolog. Ia bertanya bagaimana pola pikir seorang psikopat, dan kenapa mereka bisa begitu mudah memikat korban. Sang kakak menjelaskan bahwa psikopat biasanya sangat pintar dalam memanipulasi orang lain, dan meyakinkan calon korbannya. Mereka juga sering punya hobi tertentu, seperti seni dan olahraga yang menjadi bagian dari kepribadian mereka. Sementara itu, di tempat kerja, Chico justru jadi sasaran bullying rekan-rekannya yang iri, dan menganggap dia hanya penjilat. Keesokan harinya, di kantor media, Vincent tiba-tiba memberi Elena sebuah alamat. Itu adalah alamat rumah Christina. Tanpa menunggu lama, Elena langsung pergi ke sana dan bertemu dengan Lucy, yaitu saudari Christina. Dari Lucy, Elena mendapatkan informasi penting. Lucy adalah orang terakhir yang ditelepon Christina sebelum menghilang. Lucy kemudian menjelaskan ciri-ciri fisik pelaku dan juga hobinya, yaitu bermain sepatu roda di taman kota. Dengan informasi itu, Elena langsung menuju taman kota untuk menemui komunitas sepatu roda. Dengan alasan ingin meliput, dia meminta melihat rekaman aktivitas mereka. Di sisi lain, Chico kembali dirundung di tempat kerja, tapi kali ini dia tidak tinggal diam. Kesabarannya sudah habis, dia melawan dan situasi menjadi kacau, sampai polisi turun tangan. Di kantor polisi, Chico berhasil meyakinkan petugas kalau dia hanya membela diri. Karena alasannya dianggap masuk akal, dia pun dibebaskan tanpa tuduhan apapun. Malam harinya, Elena pergi ke rumah Lucy. Dengan penuh harap, dia memutar rekaman video yang didapat dari komunitas sepatu roda. Tujuannya cuma satu, agar Lucy bisa mengenali suara pelaku dari rekaman tersebut. Satu persatu video diputar. Lucy mendengarkan dengan sangat fokus. Beberapa saat kemudian, dengan yakin Lucy menunjuk ke layar ke satu sosok. Itu adalah Chico. Di sisi lain kota, terlihat pemandangan yang sangat berbeda. Chico sedang menikmati makan malam hangat bersama keluarga bosnya. Ia bahkan sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Sebuah kehidupan normal yang menutupi sisi gelapnya. Mereka bahkan sempat menari bersama, seolah semuanya baik-baik saja. Berbekal identifikasi dari Lucy, Elena langsung membawa rekaman itu ke kepala polisi. Anehnya, Ross langsung percaya. Dia menyetujui bahwa Chico adalah pelakunya, tanpa penyelidikan lebih lanjut dan tanpa bukti tambahan. Keputusan yang sangat gegabah. Keesokan paginya, sketsa wajah Chico muncul di halaman depan koran nasional. Sekarang sosok pembunuh itu sudah dikenal publik. Saat sedang berjalan di pinggiran kota, Chico melihat wajahnya sendiri di koran. Dia pun langsung panik. Dalam kepanikan, dia kembali ke bengkel dan membakar semua barang bukti. Kartu identitas para korban semua dihabiskan. Setelah itu dia melarikan diri, hanya meninggalkan surat singkat berisi ucapan terima kasih untuk bosnya yang sudah baik padanya. Di sisi lain, Elena berhasil mendapatkan alamat kampung halaman Chico. Dia langsung pergi ke sana dan bertemu dengan ibunya. Elena menceritakan semuanya tentang kejahatan yang terjadi, tapi sang ibu menolak untuk percaya. Di matanya, anaknya adalah orang yang baik, bekerja keras, dan punya cita-cita jadi atlet sepatu roda. Dia juga mengungkapkan nama asli Chico adalah Tim. Chico hanyalah nama panggilan masa kecil. Sementara itu, pelarian Chico berlanjut. Dia sampai ke daerah pedalaman yang terpencil. Untuk menghilangkan jejak, dia membuang motor dan juga sepatu roda kesayangannya.
Meski perannya sangat penting, Elena tidak mendapat pengakuan apapun di kantornya. Vincent bahkan tidak memberi apresiasi apapun. Meski kecewa, Elena tetap bertahan. Dia bertekad kasus ini harus selesai dan Chico harus ditangkap. 2 minggu telah berlalu, Chico yang kini memakai nama Tim mencoba kabur ke Argentina. Saat bos yang dia tumpangi diperiksa, dia tetap tenang karena identitasnya yang asli atas nama Tim. Dia lolos tanpa kecurigaan. Di waktu yang sama, Elena mulai mewawancarai korban yang selamat. Satu persatu, mereka akhirnya berani bicara setelah lama diam karena trauma. Korban seperti Vera dan yang lainnya mengungkap pola yang sama. Mereka semua ditipu dengan tawaran pekerjaan model lalu dibawa ke hutan. Beberapa hari kemudian, Chico sudah tinggal di desa terpencil. Dia bahkan mulai hidup seperti orang biasa. Suatu pagi, dia pergi memancing dengan teman barunya bernama Robert. Karena merasa Chico orang baik, Robert mengajaknya minum kopi di rumah. Tak lama, Robert pergi ke pasar untuk menjual hasil tangkapan, meninggalkan Chico di rumah bersama istrinya. Namun, di pasar Robert melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajah Chico ada di selebaran buronan, disebut sebagai psikopat berbahaya. Robert langsung panik. Dengan tangan gemetar, dia menelpon polisi sambil berlari pulang. Di rumah, sisi gelap Chico mulai muncul lagi. Dia mulai mengincar istri Robert dengan tatapan predator. Dia perlahan mendekat dari belakang. Tapi tepat di saat itu, polisi datang dan langsung menangkapnya. Chico pun akhirnya tertangkap. Dalam perjalanan kembali ke Brazil, dia terus menyangkal mengaku tidak bersalah. Beberapa hari setelah penangkapan, Vincent menelpon Elena dengan kabar penting. Chico hanya mau diwawancarai oleh orang yang memberinya julukan si maniak taman, yaitu Elena sendiri. Tanpa ragu, Elena langsung pergi ke penjara Sao Paulo. Di ruang interogasi, dia menyalakan alat perekam. Chico tetap bersikeras menolak semua tuduhan. Chico bersikeras, dia mengaku tidak pernah melakukan kejahatan di hutan. Katanya dia hanya lewat saat mengantar barang. Tapi Elena tidak tinggal diam. Dia membongkar semuanya dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Kartu identitas Christina ditemukan di bengkel tempat Chico bekerja. Dan yang paling kuat, hasil analisis bekas gigitan di tubuh korban, DNA-nya 100% cocok dengan gigi Chico. Akhirnya Chico tidak bisa mengelak lagi. Dia pun terpojok dan langsung mengamuk, meluapkan emosinya kepada Elena. Berkat semua bukti itu, Chico resmi dinyatakan bersalah. Elena akhirnya berhasil mengungkap misteri pembunuhan ini. Tapi ironisnya, kerja kerasnya tetap tidak dihargai di tempat kerjanya sendiri. Merasa tidak punya masa depan di sana, Elena memilih untuk mundur. Setelah penangkapan Chico, kasus ini ternyata belum berhenti. 2 jenazah lagi ditemukan di hutan, menambah jumlah korban tewas menjadi 10 orang, ditambah 13 korban selamat yang berani bersaksi. Total korban Chico mencapai 23 wanita. Atas kejahatan itu, dia dijatuhi hukuman 285 tahun 3 bulan di penjara. Namun karena revisi hukum, hukumannya diubah menjadi maksimal yang berlaku saat itu hanya 30 tahun penjara. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bagaimanapun kita menyimpan bangkai, tetap saja akan tercium juga. Sepandai-pandainya topai melompat pasti akan jatuh juga. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton film langsung selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.